sedikit. Ya, nama saya Mutaufik. Saya penyuluh pertanian lapangan di wilayah kerja penyuluh pertanian di Desa Rasajaya 1, Kecamatan Rasajaya. Ya, hari ini kami kedatangan adik-adik yang berjumlah kurang lebih 180 orang. Ya, dosen-dosen di sini juga. Saya pernah diajar beliau-beliau ini. Ya, baik. Saya kenalkan, ini pengurus Gapoktan dan Koperasi di Desa Rasajaya 1. Di samping saya ini Pak Sudarmanto. Ya, beliau bendahara Pak ya. Jadi Menteri Keuangannya Gapoktan atau Koptan Pak Sudarmanto. Kemudian Pak Agus. Nah, Pak Agus ini penasehat nih, tim ahli nih. Ya, tim ahli Koperasi Gapoktan, beliau petani sekaligus pengusaha. Yang lanjut tuh Pak Purnoto. Pak Purnoto ini ketua. Ya, ketua sekaligus petani juga. Ya, alhamdulillah petani di sini. Kemudian sebelahnya siapa? Pak Islam. Nah, yang ada sekretaris Sumber Lestari. Ya, alhamdulillah. Ya, berkat beliau-beliau ini dari hasil bercocok tanam, ya alhamdulillah bisa bangun rumah Pak ya. Bisa menyekolahkan anak-anak dan bisa sejahtera. Jadi jangan ada beranggapan kalau petani itu petani yang lusuh. Ya, di sini contohnya ya. Jadi adik-adik saya ini karena tidak zaman lagi kalau sekarang udah mau mengharapkan kerja jadi PNS atau kerja yang lain ya. Kalau bisa kalian ada di sini bisa yang teruskan perjuangan petani-petani di wilayah kita di sini ya. Balik kalian nanti pulang jadi sarjana buka lahan ya. Ya alhamdulillah ya. Gandul kates ya. Ya. Ini apa ini jeruk sambal. Diselangi jeruk sambal. Ini tekniknya selang-seling. Gusti, itu kan foto ya, karena antara jarak pepaya dengan pepaya kan masih ada lubang ya. Diseselilah ini kasih apa itu jeruk sambal. Ya. Karena jeruk sambal ini kan pendek tapi buahnya cepat berbuah. Buahnya. Oke, di sana. Oke, sekarang. Ini paling besar ya. Perempat enggak? Karena ini tanah ini kan majang begini Pak. Ayo sampai sana, sampai sana. Pak sama Pak Islam tadi itu Sumber Lestari. Kelompok tani Sumber Lestari. Ini bawang ya Pak? Ini daun daun. Oh iya, daun. Untuk biasa untuk martabak. Ini bawang. Iya, ini cabai kan? Cabai. Oh iya, cabai sekilo berapa? Sapi pong. Sekarang 20. Oh, 20. Oke, sambil tanya-tanya di sini. Nah, ini wilayah. Ini mau sampai sana pertanian semuanya. Itu berapa hektarnya, Pak? Ya punya orang. Ya, oh, punya orang. Oh, jadi gabung. Udah, apa yang tanya di sini. Pak, mau nanya kalau untuk tanaman jagung nih jenis apa yang dipakai Pak? Di sini kalau jagung manis di khususnya Raso 1 ya ada pertama Sekada, Paragon, Golden atau eksotik, ada 4 jenis jagung, bibit jagung itu ada. Tapi untuk mayoritas di sini kalau yang paling bagus itu Sekada. Sekada juga paling bagus, selain jagungnya oke, jantannya atau yang muda itu nah itu. Lainnya kalau Paragon itu besar tapi jantannya kurang. Tuh ya, jantannya kurang. Jadi kalau di sini jualnya ya per karung. Enggak per kilo. Oh, jagungnya Pak? Iya, kecuali udah keluar nih kilo. Makanya petani di sini banyak diakalin. Lo kasih gawang kilo kan? Iya. Iya, di sini kalau udah masuk karung, lari keluar kilo di sana. Nah, itu. Terus apa lagi? Kalau untuk biaya awal untuk bibit nih berapa Pak? Untuk bibit? Biaya awal tentunya kita menanam jagung kita punya hamparan, ya kan? Hamparan harus bersih. Sebelum bersih kita perlu siapkan racun rumput. Kalau tidak ada rumputnya ya kita langsung kita siang dipalir, ya. Bibitnya kalau untuk Sekada itu sekarang 150.
per pes. per piece? Per pes ya. Itu isinya 1.800 Biji. biji. Kalau ini muat 2 pes. Nah, 2 pes berarti 2 pes itu. Untuk hamparan lahan berapa tuh Pak? Untuk ini segini nih, 2 pes ya. Ya, 2 pes ini. Bapak, kalau misalnya permodalan untuk segala benih itu gimana? Kalau benih, kita di sini ada 2 variasi ya. Yang satu kita punya modal sendiri, yang kedua kita bisa minta sama bakul atau tengkulak. Nanti kan harganya beda, ya kan? Kalau kita punya sendiri ya enak, kita ndak mau jual kemana saja bisa. Ya sebenarnya sama sih, ya ndak ada apa tanggungan kita. Oh kalau saya ndak bagus nanti sama saja. Yang penting panen tetap jalan lancar. Gitu. Jadi di sini untuk jagung Mbak, untuk 1 pes ini kalau memang petani-petani yang sudah memang benar-benar petani itu bisa 9 karung 1 pes. Kalau harga 200 tinggal kalikan aja, ya kan. Untuk jantannya kalau 2 pes itu bisa 1,5 kintal. Kalau dijual kulitan, kalau kulitan 6.000 kali 1,5 kintal itu udah membalikan modal. Jadi jagungnya itu untuk tabungan jantan. Kebunnya untuk pakan sapi, teleknya kembali lagi ke sawah lagi untuk pupuk lagi gitu ya. Jadi di sini untuk sementara ini jagung stabil 200 sekarang. 200.000 per karung. Per karungnya berapa kilo kira-kira Pak? 60 kilo. 60 kilo. Ya. Benar. Untuk permodalan awalnya kalian biasa kalau pinjam tuh pinjamnya koperasi atau gimana? Enggak, koperasi hanya menyediakan pupuk. Jadi dia biasanya pinjam ke apa tadi tengkulak. Oh, saya minta misalkan tengkulak, misalnya bosnya saya anak buahnya ya, siapkan bibit 5 piece. Gitu. Jadi peranan koperasi cuma nyediain saran. Ya saran karena kita yang gimana ya masih terbatas juga. Yang penting kita sudah mengusahakan pupuk itu sudah petani sudah senang. Tapi harga-harga di koperasi gimana Pak? Harga pupuk. Harga pupuk kita tidak mengambil untung besar, kita tetap berjalan terus. Biar itu non maupun subsidi kita tetap mengikuti. Jadi kita tidak mau apa ya memberatkan petani. Gitu. Jadi kita tetap bersinergi terus antar petani dengan gabok tani itu tetap koperasi. Pak, gimana? untuk pupuk yang ada di koperasi itu kan untuk petani itu ada kayak maksimal lah Pak. Batas maksimalnya berapa gitu? Kalau dari subsidi pemerintah kan hanya sekarang tinggal 2. Kalau tahun kemarin itu kan ada 4. Nah, sekarang dengan peraturan pemerintah mencabut subsidi untuk dari 70 komoditi menjadi 9 komoditi. Ya kan? Sekarang ini kan pajale, jagung, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, sama kakao, sama tebu. Jadi kan adik-adik bisa bayangin di sini adakah tanaman tebu? Enggak di Jawa Sumatera ya. Jadi pemerintah tuh bisa memilah-milih wilayah sana jangan samakan di sini. Bawang di sini ada kah? Enggak ada, ya kan? Enggak ada. Kakao, kopi aja di sini. Jadi sebenarnya bisa wilayah Kalbar apa yang bisa aktivitas apa yang sana harus gitu sebenarnya. Ini kan pukul rata. Enggak bisa. Jadi petani sini enggak. Ngambil contoh kemarin, jagung ini sebenarnya jagung manis kan sayuran. Enggak dapat subsidi loh. Tapi dari dinas provinsi masukkan jagung aja. Jagung ini kan biasa jagung manis. Yang penting jagung aja. Jadi petani lega sekali. Kalau enggak dapat pupuk mungkin demo kecamatan. Karena mayoritas dari pelabuhan sampai ke sekunder sini kan jagung semua. Jadi Pak, kalau untuk misal ada pupuk yang kayak kan petani pupuknya tidak mungkin cukup dari pemerintah. Oh iya benar. Itu dapatnya dari mana lagi Pak? Entah itu pesan sendiri karena atau... gini Mas, petani ini kan anggota ini kan
dihitung dari luas lahannya. Kalau kita lahannya besar, misalnya 2 hektar, cukup. Kalau punya seprapat, kalau seprapat sekarang ini urea itu hanya 126 kilo setahun. NPK cuma 74 kilo. Nggak bisa apa-apa, ya kan? Sedangkan untuk seprapat ini ada seprapat di sini 4 piece. Itu butuh hampir 2 karung. Itulah pemerintah. Nggak bisa. Ya memang kita kurang-kurang, tapi ya pemerintah apanya buatnya begitu, data-datanya begitu, ya kita ikuti saja. Ya mudah-mudahan ya kedepannya lancar itu. Kalau lihat pada menggelapkan uang bertriliun-triliun ini kan petani yang susah. Petani sudah jelas-jelas pokok untuk petani buat laporannya mendetail. Bingung mas saya mas, salah satu karung aja kena kita. Itulah. Padahal kita langsung ke petani. Itu petani. Oke lanjut. Siapa lagi? Pak, kan tadi Bapak bilang kalau misalnya dengan menjual jagung nih per karung, petani ini sering diakali. Ada nggak upaya dari kelembagaan, contohnya Gapoktan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Gini mas, dulu pernah. Karena bakul ini kan banyak. 1, 2, 3 bakul. Kita 2 orang ini misalkan Gapoktan. Kita punya modal 100. Dia lebih dari 100. Menang sini mas, tidak bisa. Kalah kita. Bakul, menang bakulnya. Kita sudah berantai. Itu. Jadi sementara oke. Setiap petani mau masuk siapa. Tapi kelembagaan kita masih tetap soal mau jual kemana. Kita tetap kalah. Tetap bakul sini ngontek bakul di sana berapa? Habis kita Indonesia kan. Tetap disuka. Oke, lanjut. Apalagi Mbak? Saya Pak, kalau untuk tenaga kerjanya di Siapa? jagung ini ada Pak? Sekarang ini cari tenaga kerja itu susah. Biar di sini 1 hari itu 120. Kasih kopi, kasih rokok, kasih makan. Susah mas ya, kalau suami istri. Kadang-kadang ya saya punya tetangga, ayo bantu saya, besok saya bantu. Nah, gitu mudah. Sistem royong gitu ya, Pak? Sistem royong, ayo bantu saya. Ya. Karena sekarang ini termasuk besar loh harga biaya per hari. hasilnya hanya yang ditakuti petani untuk tanah gambut. Ini kan tanah gambut, diameter 30 ini kan udah bagus, tapi bawahnya masih gambut. Satu, curah hujan harus stabil. Di sini tidak ada 1 minggu aja udah kayak sebulan. Kering ya Pak? Kering. Nanti ini kalau udah siang nih, mas pagi masih lah ya. Kalau udah siang sih ya karena hujan dulu. Malah Pontianak terus hujannya. Panggil sini. Terus lanjut apa lagi? Pak. Tanya. Pak, apa sih faktor yang mendorong dan menghambat dalam pengembangan kelembagaan Gapoktan dan koperasi di sini, Pak? Selama ini kita lancar, yang menghambat enggak. Karena saling antara pengurus kelompok, Gapoktan, kita ada pertemuan terus. Kelompok juga ada pertemuan, Gapoktan setiap tanggal 14 pertemuan. Jadi kita lancar, ada masalah ini. Itu lancar. Kalau untuk Raso 1 lancar. Kalau Raso lain kita tidak bisa. Jadi untuk Gapoktan kita ini, kita kan sudah KPL untuk penebusan pupuk, kita membawa 3 desa. Berani kita. Raso umum sama Raso 3 bergabung kita usahakan. Justru kita punya modal sedikit, kita bergabung. Tuh. Dan kita sekarang udah punya gudang sendiri di belakang balai desa BRI. Tuh udah punya gudang. Kita mau jualan yang non. Jadi di sini komoditi sini per varisnya ada timun, jagung, ini cabai, Pak Kasno juga ya, itu Pak Kasnonya. Ini biasanya Pak Kasno ini bagi pembusukan ini cabai juga itu ya. Ya. Nah, dikembangkan tanah di sini gambut kalau diolah ya bagus memang bagus. Maka di sini setiap pertemuan ditekankan jangan membakar. Membakar juga susah. Dari selain menekan polusi udara ya juga. Saya mau nanya Pak. Ya. Untuk permasalahan yang dihadapi Gapoktan itu biasanya apa Pak?
permasalahan sebenarnya ya kalau pupuk sih lancar ya. Ya kita maunya kan antara desa dengan kabupaten sinergi. Kalau dana-dana bisa ada juga mau gitu loh. Ya kan. Selama ini kita berdiri sendiri. Dari iuran kelompok waktu 5.000, 10.000 turunkan lagi. Sekarang saya hapus, sekarang udah punya dana, udah gitu. Berarti dulu tuh Kesulitan enggak ada. Cuman itu kurang sinergi antara Gapoktan sama pemerintahan. Kayak pemerintah maksudnya bukan dana loh ya. Kalau pemerintahan sama. Kalau masih dana mbok dikocorin loh. Oh iya. Selama ini kan enggak pernah dikocorin dana ya kan. Sebenarnya kan ada. Tahu lah mahasiswa tahu. Staf desa tuh untuk ketahanan pangan ya. Untuk petani itu kan ada berapa persen? Ya. Itu disampaikan lah. Tapi kalian enggak terlalu bermasalah dengan Saya enggak masalah untuk urusan kalau kasihkan ya saya terima. Enggak, saya kan ya udah. berarti enggak diprioritaskan Enggak ada untuk tanya. diselesaikan. Ya enggak, saya enggak itu enggak. Kalau memang kita hak kita ya kasihkan. Kita enggak mau. Jadi kemarin ada demplot nih. Kalau demplot ya ajaklah kita. Kalau demplot sendiri uangnya sebesar gini dia kan enggak masuk akal. Misalkan 8 juta. 8 juta bisa saya untuk petani 4 petani bisa 2 juta. Nah, itu kan udah. Oh, ngundang Pak Camat, Pak kan nama saya. Mungkin urusan dari pertanian ajak ke sini ramai. Itu untuk jam. Saya nanya untuk kan ini kan Gapoktan ya. Iya. Kelembagaan. Ini tuh awalnya gimana misalnya bisa berdiri Gapoktan ini? Oke nih, karena waktu itu kan sebenarnya Gapoktan ini berdiri dari awal. Dari sini kan petani di sini kan termasuk 74 itu sudah di sini. Ya. Karena zaman situ masih susah, jalan kan enggak ada. Kalau jalan dulu kan lewat kakap. Jalan ini belum ada. Ini baru tahun 8 berapa. Dulu lewat kakap. Akhirnya semakin ke depan kita petani pun perlu ya, pupuk macam apa ya kan. Berdirilah itu Gapoktan. Gapoktan itu namanya Makarti Muktitama. Jadi Makarti Makarjo bekerja untuk kesejahteraan. Makarti itu bahasa transmigrasi Makarti. Selepas itu vakum yang namanya orang tua kan. Pertama kan orang tua kita. Akhirnya tahun 2008 kita bangkitkan lagi sampai sekarang. Untuk Gapoktan ya, setiap tanggal 1 itu masing-masing kelompok pada pertemuan, dan tanggal 2 nanti pertemuan, tanggal 14 baru Gapoktannya ya. Kalau misalnya untuk program yang dibahas tuh biasanya apa aja? Terutama selain ya hari-hari karena kita tetap PPL datang, nah, tetap PPL apa yang dikeluhkan petaninya masalah HAM. Tapi sekarang ini kan dengan adanya ini apa ada tendernya lebih berarti petani kita kurang ini cepat kita kan punya grup jadi lebih cepat lebih cepat kekurangan ya Pak. Untuk lembaga penyuluhan seberapa sering sih Pak untuk melakukan penyuluhan di sini Pak? Kalau Pak PPL itu kan hari-hari kan di kantor PP-nya tapi ya tetap singgah kalau dia telepon Pak ini kurang tetap datang. Bagus, jadi pendamping jam PPL sama selain setiap tanggal 14 itu dia tetap mengadakan ya. Terus apalagi Itu Pak, saya untuk kendala dalam pemasaran hasil panen ini ada enggak Pak? Kendalanya sebenarnya ada Mbak. Di sini kan ada yang modal sendiri, ada ikut kelompok ya kan. Kalau yang ikut sekarang tidak ada kendalanya, hanya kendalanya ya saya kira ya kalau pas lagi banjir agak turun ya tetap pengaruh itu. Tapi dari sini masalah penghasilan tetap diambil semua, enggak mungkin sampai busuk atau kering pun enggak, tetap diambil semua. Pak pindah sini Panas ya, Pak. Oh enggak apa-apa masih ya. Tetap diambil petani tetap diambil bakulnya. Itu biasanya kalau di sini masalah pembayarannya ya paling jatuh tempo 4 hari ya, 4 hari itu kecuali kalau untuk harganya itu beda nggak Pak, kayak misal kita jual sendiri sama kasih ke tengkulak? Kalau tengkulak kita ikut bos tengkulak Mas, biasanya dipotong 5.000 ya. Jadi misalkan ngambil bibit harga 100, 105 gitulah, tetap dia pun putar juga untuk juga
Kalau di sini ya memang bakul ya kaya-kaya. Iya, bakul sebulan aja udah kaya-kaya. Ayo Mbak Ai, apa lagi? Apa? Saya mau nanya tentang program atau kegiatan yang sedang kalian lakukan saat ini dan kemudian rencana berikutnya. Oh gitu. Ya mudah-mudahan Mbak dengan adanya mahasiswa dari semester berapa ini, dengan ajarnya di lapangan ini, tentunya satu menambah ilmu, nanti bisa diterapkan selepas selesai kuliah, baik itu mau apapun, tetap kalau kita punya lahan, biar sedikit kita dengan model hidroponik atau apa, tetap berhasil. Jadi ilmu itu tidak hanya gini, udah sekarang kan udah macam-macam, dan berhasil semuanya. Program-program ini biar kelanjutan sampai nanti adik-adik mahasiswa yang tetap. Jadi jangan minder. Jadi petani itu tidak hanya pandang sebelah mata, tapi petani itu sebenarnya. Saya kalau menjadi pegawai dari dulu, saya tidak mau. Ya, dulu sekolah tahun 87 itu udah kantoran dulu kerja. Kantoran enak udah keluarga, wah enak. Tidak ada yang ngatur, kita bangun tidur enak petani. Oh, enak lah pokoknya petani. Sekarang ini dengan model baru punya lahan sedikit dengan hidroorganik, bukan hidroponik. Hidroorganik itu bawah kolam, atasnya hidroponik. Jadi air yang dialiri itu bisa untuk cabai, untuk padi bisa. Itu yang pengembangan utama itu orang Malang. Nah, kemarin pas saya termasuk lama ketemu Pak Kuburai Pak Yusron ya, Pak Yusron itu saya lama beran, tapi ya modal besar. Itu ya. Oke. Itu untuk struktur organisasi misalnya Gapoktan, terus koperasinya juga gimana? Terus Bapak di bagian apanya? Saya sendiri sebagai ketua Gapoktan ya Pak? Gapoktan, juga ketua koperasi, ya, juga ketua kelompok, ya. Nah, kalau Pak Darmanto itu sekretaris saya, kalau Pak Agus Parani itu bendahara Gapoktan. Jadi bendahara Gapoktan dan bendahara koperasi beda. Gitu. Nah, terus kalau Pak Tuslan itu bendahara anggota kelompoknya, ya itu. Jadi di sini tetap masing-masing punya. Berapa banyak anggotanya Pak? Sebenarnya kalau koperasi Mas, nggak usah banyak-banyak, sedikit toh, tapi bagus jalan, keuntungannya malah enak. Kalau banyak itu membuat jelimet, bikin ASHU tuh jelimet. Ya, lebih enak yang sedikit, tapi enak. Nyaman diatur gitu ya Pak? Itu ya, teratur enak. Karena kita masih sedikit ya, lumayan juga. Kita setiap kemarin udah rat, Maret kemarin sudah rat itu. Rat. Ya. Jadi setiap tahun kita iya. Organisasi kita tetap jalan. Jadi koperasi ya memang jalan terus. Termasuk yang raso ini raso satu lah yang ada koperasi itu. Kalau model-model BMT apa ya itu udah lain. Kalau sini koperasi tani baru. Bapak, saya belum selesai dengan pertanyaan tadi. Jadi kayak maksud saya itu Bapak kan selalu Gapoktan dan koperasi. Misalnya maksudnya itu kayak rencana misalnya di Gapoktan, rencana kedepannya bakalan ngapain sih gitu? Oh gitu. Tentunya Mbak, rencana kita kedepannya ya tetap memajukan kelembagaan kita. Kalau ada program-program kita sabet program-program itu mungkin yang secara siap jangan adakan program. Oh siapa yang mau diemplot ini? Gitu. Ya, karena kita ya namanya petani ya programnya ya gitu. Maka ke depannya ya memang dananya kalau juga. Nah, debat ya, kita masih bagus. Paling enak lah di sini ini nutut ilmu paling memang sentralnya sini ya. Coba ke daerah mana Singkawang malah jauh enggak ada. Unit 2 belum tentu kayak begini. Ya Pak ya. Nah, terus lanjut. Pak, untuk koperasi sendiri apa sih Pak faktor yang mendorong kelembagaannya untuk berkembang? Dulu gini. Waktu BIMTEK dulu ditanya sebenarnya yang penting tuh koperasi atau Gapoktan. Koperasi, udah akhirnya kita mendirikan koperasi. Itu dari dinas koperasi akhirnya kita buat. Berdirinya kapan koperasi di sini Pak? 2011. Itu udah badan hukum, alhamdulillah satu badan hukum sampai sekarang udah oke. Jadi koperasi udah kita koperasi. Karena koperasi ya banyak dananya, buat badan hukumnya ada 25 juta sekarang. 5 juta
di apa itu di PPA itu. Jadi memang tinggi Pak. Tuh. Oke, apalagi Sam? Pak, untuk jagung nih pupuk yang dipakai itu apa ya Pak? Kalau boleh sekalian sama harganya Pak. Oh gitu. Jadi pertama yang kita buat kan lahan. Ya. Kalau sudah lahan kita belah dua. Kalau model legowo ini kan udah legowo ini dua ini, ya kan? Kita tanam. Udah kita tanam, umur 10 hari kita kocor. Kocor itu kalau segini ya paling banter 3 kilo urea. 3 kilo urea paling ya 3 kilo NPK non. Ya, itu dikocorkan. Kalau mau 2 kali ya bisa, nanti umur 18 hari kita kocor lagi. Selepas itu kita kasih kohe, kotoran hewan, atau telak sapi, telak ayam. Oke, kohe, kotoran hewan. Kohe, bahasa anak pertanian kohe. Udah gitu baru umur 21, 22 kita bisa dibumbung kayak gitu. Ya kan? Udah kita bumbung, didangir, udah gini baru kita persiapan nutrisinya, penyemprotannya itu. Biasanya nutrisinya ada Amistratop dan sejenisnya apa. Nanti dibarengi dengan obat ulat yang paling murah ya Matarin, Sidamitrin atau Siklon itu ya. Kalau yang mahal ya Sirvaton itu 100 itu udah. Tinggal nunggu saja apa yang kurang kita bisa kendalikan, ya kan? Untuk masa-masa umur jantannya kita panen jantan. Jadi di sini tuh petani gimana ya? Segini nih paling enggak jantannya nanti kalau kuat kocornya, bobok buahnya jantannya banyak. Jantan itulah untuk membalikan bibitnya, pupuk yang tadi itu. Kalau ini paling banter kan sekarung-sekarung, mau urea 1 karung, NPK 1 karung. 1 karung karena ini subsidi harganya 260 Per karung. per karung 130. Ya, itu untuk petani. Kalau harga pemerintah kan lain. Masa kita jualan enggak dapat untung? Iya. Harga pemerintah 112.500. Itu dari pabrik ke provinsi. Provinsi ke sini kan perlu biaya. Ya kan? Memang Gapoktan administrasi apa enggak perlu kertas. Dari Gapoktan ke kelompok itu 120. Kelompok ke anggota 130. Jadi 10 itu nanti diputar di kelompok itu. Jadi bisa untuk menebus pupuk. Jadi tidak dinikmati Anda. Itu. Jadi di kelompok itu masukkan. Ya. Jadi biaya ini ya sebenarnya tidak hanya kalau 2 pes paling 300 bibit. Tambah urea tadi. Hasilnya kalau segini dapat 20 karung. Jantannya nanti sudah menggalikan dapat 1,5 kintal. Udah santai. Udah. Kebunnya untuk pakan ternak, ternyata sehat dijual duit lagi ya. Gitu. Jadi salingan. Ini. Terus apa lagi? Pak, terkait pengembangan kelompok tani, Pak. Kan di sini selain bermitra dengan pemerintah melalui penyuluh ya. Dari penyuluh itu ada bermitra dengan perusahaan swasta atau enggak ya Pak untuk kelompok dengan Gapoktan? Dulu ada mau bermitra ngajak harga jagung kita harganya segini tapi dia enggak berani. Dia tetap masih pinter petaninya ya. Ngambil contoh sendiri pabrik nanas. Ya kan, dia ngambil harga 500, sedangkan di luar 1000, petani tetap jual di luar, tetap bisa. Kecuali besar kecil masuk jagung itu, biar itu. Ya sebenarnya yang maunya petani kan tidak dijual mentah-mentah begini. Ada home industry membuat jus membuat pengalengan dari klon jagung itu sebenarnya pemerintah perlu itu sebenarnya ini di situlah kalau petani di sini ya termasuk ya, ilmunya sudah mumpuni sudah habis
saling komunikasi. Susah kok masih ini. Iya. Oke, apalagi sambil sana yuk, sambil sana lihat sambil. Kasih ya ini, dana itu bisa. Tapi enggak begitu melambung harga segini. Bagi petani oke senang, tapi pemerintah enggak mau. Iya kan? Kan tolak belakang lah, ya kan? Gitu. Petani mah harga tinggi oke, senang harga cabai tinggi. Tapi kalau wah melambung, kita mau bagi-bagi, ya kan? Petani santai-santai aja, enggak punya 2 pokok aja udah. Perumahan punya gini 5 aja Pak, setiap rumah untuk kota lo ya, itu udah enggak masalah. Tetap bagus Mbak. Pak, permisi. Ini tadi nama cabenya cabai apa? Yang ini? Iya. Yang ini cabai empok. Pong atau pong? Pong lah ya. Iya, pong. Pong. Cabai rawit. Pong. Itu persiapan untuk cabai pong juga semuanya. Hasil panennya biasa berapa banyak? Hasil berapa kilo? Banyak juga kelihatan karung. Oh, per karung. Kali ini sama sana loh. Biasa sekali panen 5 karung. Banyak ya? Terus sini Pak. Kalau masam. Saya sendiri sudah panen berapa kali? Kemarin baru habis, sekarang udah saya cabutin. Yes. Memang bagus. Semakin dirawat ini kan pohon tahun termasuk. Iya. Hanya ini penyakitnya satu apa? Anthranoxa atau paten. Paten itu yang biasa hitam. Itu anthranoxa itu. Yang dianukan petani kan itu. Oh itu. Tapi ya. Tapi dari awal dengan sekarang ini pemerintah dengan susahnya pupuk, bukan susah karena lagi penghasil pupuk utama Rusia Ukraina lagi pada perang, makanya kita agak pengaruh seluruh dunia. Oh iya. Pemerintah sekarang menggalakkan kemarin Biosaka, dengar? Kalau di YouTube kan banyak. Iya. Ya. Biosaka itu dari sekitar kita. Jadi rumput yang nakal-nakal ini kok bisa subur. Itulah bahannya. Oh itu. Rumput pahitan, rumput ulangan, alang-alang. Terus daun ubi itu kan, ubi kayu itu kan di pinggir jalan kan subur kan. Nah itu bahan-bahan itu saja. Itu saja. Jadi membuatnya tuh menikmati, jangan terlalu dikeras. Itu nyemprotnya pun enggak boleh nyemprot gini. Oh, enggak boleh sembarangan. Main di atas diembunkan. Iya, iya. Kan enggak masuk akal. Tapi kenyataannya sukses. Iya. Untuk Kalber baru kemarin dapat ilmunya. Sebelumnya pihak Bidang Siantan itu memang dia dianukan dulu, diuji coba dulu, baru disanukan ke petani. Iya, Biosaka. Banyak sebenarnya. Karena Biosaka misalkan dari Pulau Jawa ke sini belum tentu sama, tidak bisa. Di sini pakai di sini cari. Kalau di sana ya kalau cocok di sini tidak bisa. Tanahnya juga ya, beda. tanahnya. Oh ya Pak, tanya. Untuk SDM di sini Pak, seberapa banyak petani yang benar-benar lulusan pertanian? Di sini sebenarnya petani termasuk saya membeli dia petani begini depan Banten SMA. Oh iya. Untuk SP enggak. Untuk anak petaninya Pak? Sarjana. Pertanian juga atau yang lain? Ada yang pertanian, ada yang hukum. Itu malah kebanyakan gitu. Guru. Kalau peminat terhadap itu Pak, pertaniannya untuk anak mudanya di sini cukup tinggi. Jadi Pak, tetap selain kuliah tetap dia bantu, tidak terjun di ternak. Oh. Miring-miring aku pegang dulu. Di situ. Jadi nanti selepas pulang ini bisa, mudah bisa dikembangkan lagi dari gini. Dari tanah begini. Kalau nanam cabai kayak ini, kalau nggak dikasih mulsa, efeknya apa? Rumputnya tetap banyak, ya kan? Kasih mulsa mengurangi gulma. Oh, ya, pupuknya biar nggak itu ya Pak, nggak bercecer, pupuk bercecer ya. Bukan dekat mitra. Sekarang kalau untuk tomat itu sudah ada. Oh iya. Untuk cabai mati untuk tapi untuk itu cabai warna-warni. Mana cabai warna-warni? Itu bunga ke cabai semua.
gimana sih cara komunikasi antara Ini bapak rame-rame ini kan. dari pihak koperasi itu kalian atau mungkin melalui Kita ke sini ya. Jadi komunikasi kita Mbak, Gapoktan ini kan setiap tanggal 14 pertemuan. Yang menghadiri itu kan ketua atau wakilnya. Ya, di sini kita paparkan. Nanti kalau setiap kelompok setiap tanggal 1 sampai 22 kelompok itu pertemuan, kadang-kadang kita dipanggil. Pemaparan kita selain ketuanya juga langsung ke anggota. Iya langsung kita langsung. Tidak langsung saya biasanya keliling apa yang kurang itu. Gimana itu? Apalagi Untuk itu apa permasalahan misalnya dengan mitra yang penting gitu yang harus ditangani apa Pak? Misalnya kayak tentang koperasi apa gitu permasalahan yang benar-benar diprioritaskan untuk diselesaikan, ini masalah besar gitu harus diselesaikan. selama ini kita tidak ada. Selama ini tidak ada untuk koperasi ya kita lancar. Hanya kalau kita dibandingkan kalau kemarin Bintek yang di Budi Utomo yang kebakaran tuh, nah, itu kan kalau orang hulu gini kan sawit semua. Oh lain main. Iya tetap malah kita kalau sana kan koperasinya koperasi sawit. Kalau kita kan beda sendiri. Kawan-kawan kita ada grup kemarin tuh Bintek 4 hari di Tomo. Yo, lanjut apa lagi? Pak, yang tentang masih koperasi sih Pak. Untuk koperasi di sini didirikan ini kapan sih Pak, dan siapa sih kayak pelopor utamanya gitu? Oh, pelopor utama. Jadi di sini Mas koperasi kita berdiri 2011. Terus Gapoktan kita kan eksisnya kan 2008. Ya menindaklanjuti yang dulu kita gerakkan lagi. 2008 itulah kita bergerak lagi. Dengan adanya koperasi ini kan kemarin kita dari dinas tuh mana yang lebih penting, koperasi atau Gapoktan? Untuk apa dulu? Untuk ini. Ya koperasi ya, kita akhirnya mendirikan koperasi itulah 2011. Untuk mendukung pertanian dengan uang wajibnya 5.000, uang pokoknya 50.000. Uang wajib itu bisa boleh terserah. Minimalnya 5.000 gitu. Minimal 5.000. Nanti kan 5.000 tabung, mungkin yang 30 masukkan tetap sukarela. Itu berapa kayak per minggu atau per bulan gitu? Per bulan. Per bulan. Iya, per bulan. Terus kalau untuk pelopor ini berarti memang pelopor termasuk pendiri-pendiri kita sudah pada meninggal. Masih termasuk ini saya udah ketiga. Karena dari awal saya nggak bendara. Oke, jalan di sana Bu Pak ya. Oke, sip.